Jadi apa sih isinya jiwa? Jiwa punya 4 hal: his, dan middle power, daya tengah, dan intelektual. Jadi dia punya 4. Yang 4 ini dipenuhi secara seimbang. Rajanya jiwa harus akal. Kalau ada yang bukan akal yang merajai, maka jiwa akan kehilangan jalurnya ke atas. Jalur ke atas itu apa? Ya mungkin melalui akal Mustafa tadi terus ketemu jalannya ke atas. Jadi kalau manusia melakukan dosa, itu seperti tak bilang tadi, jiwa kehilangan jejaknya untuk kembali kepada pusatnya. Kalau di Neoplatonis itu gambarnya kayak api gitu. Semakin jauh api itu kan, semakin dekat dengan pusatnya dia semakin terang. Tapi semakin jauh dari pusatnya dia akan semakin gelap, gradasi sifatnya. Ketika orang melakukan dosa, dia akan menjauh sedikit demi sedikit. Semakin jauh dia semakin gelap. Kalau sudah gelap total, dia akan bingung jalan kembali ke pusat cahaya. Itu analoginya Neoplatonis. Maka terus ada istilah-istilah penyucian jiwa, pemurnian jiwa, pendidikan jiwa. Itu sebenarnya mengarahkan jiwa kembali ke tabiat murninya. Setelah kita selewengkan, setelah akalnya nggak nyetir, setelah yang didewakan adalah pertumbuhan fisik, kemarahan, imajinasi, hasrat individual, maka jiwa kehilangan kendalinya. Kalau di Al-Kindi tetap sopirnya harus akal yang sehat tentunya. Baru jiwa bisa bertahan di jalurnya, di Siratal Mustaqim untuk nanti kembali pada Allah. Sehingga kan ada ayat itu yang ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, yang disuruh kembali yang mutmainnah, yang tidak goyang, yang tidak keluar jalur, yang sudah tenang. Untuk bisa tenang, rajanya harus akal. Jadi jiwa harus sehat terus dikendalikan oleh akal. Jadi itu sebenarnya yang khas dari Al-Kindi. Jadi rajanya bukan wahyu, tapi akal. Itu pengaruhnya Mu'tazilah. Ya apa wahyunya nggak dipakai? Ya wahyunya tetap dipakai. Jadi akal itu sopirnya, manual yang dipedomani sopir itu wahyu. Jadi maunya Al-Kindi ke sana. Tentang jiwa sebenarnya ada beberapa kontradiksi di Al-Kindi, tapi nanti akan disempurnakan di Al-Farabi. Cuma keberatan Al-Farabi pada Al-Kindi adalah yang tadi, creatio ex nihilo. Sebenarnya pikiran-pikirannya Al-Kindi di beberapa tempat ada loncatan-loncatan, ada kontradiksi-kontradiksi. Bukan karena dia sengaja, cuma karena misi besarnya dia adalah ingin menunjukkan bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka di beberapa tempat kelihatan sekali dia ingin mencocok-cocokkan pikirannya dengan isinya Al-Quran. Dan ini yang agak turun, semangat ini agak beda ketika nanti masuk ke Al-Farabi. Dan kita akan ketemu Al-Farabi minggu depan, insya Allah, dengan guru kedua Al-Farabi yang nulis macam-macam, mulai dari isu-isu Tuhan, manusia, sampai politik, yang melahirkan madhab khusus yang disebut Farabisme.